Hai hai hai, selamat bertemu kembali di channel Seni Budaya Kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang teknik-teknik dalam menggambar. Di awal perjumpaan ini ada 4 teknik yang akan kita pelajari, yaitu 1. Teknik arsir, 2. Teknik Dussel, 3. Teknik pointillis dan teknik blok atau plakat. Kita bahas teknik yang pertama, yaitu teknik arsir. Apakah teknik arsir itu? Teknik arsir adalah teknik yang dilakukan dengan cara membuat garis secara berulang-ulang hingga bidang gambar yang kita maksudkan penuh dengan arsiran garis. Pembuatan garis ini dapat dilakukan secara sejajar, secara tumpang tindih, maupun secara berpotongan. Teknik arsiran ini lebih menekankan pada kekuatan garis atau stroke. Arsiran ini dilakukan untuk memberikan kesan gelap dan terang. Untuk menerapkan teknik ini, kalian bisa menggunakan alat-alat seperti 1. Pensil, 2. Penghapus, dan 3 adalah kertas yang tidak terpakai. Untuk menerapkan teknik-teknik dalam menggambar, cobalah kalian buat 4 buah kubus. Caranya, silakan kalian bagi buku gambarnya menjadi 4 bagian seperti berikut ini. Setelah terbagi menjadi 4 bagian, silakan kalian buat titik di sembarang tempat di masing-masing bagiannya itu. Setelah terbuat titiknya, silakan titik itu kamu tarik garis ke sudut atau ke pojok, ya, 1 ke kanan, 1 ke kiri. Selanjutnya buatlah garis tegak lurus, tidak boleh miring. Tegak lurus, tidak boleh miring ke atas. Nah, kemudian dibuat titik. Titiknya seperti tadi, ditarik garis ke pojok kanan maupun ke pojok kiri. Nah, selanjutnya buat garis tegak lurus lagi di sebelah kanan. Tegak lurus ya, nggak boleh miring ya. Nah, buat garisnya. Kemudian buat lagi 1 buah garis tegak lurus di sebelah kiri. Nah, ini juga harus tegak lurus, tidak boleh miring, ya. Tapi harus betul-betul tegak lurus, sejajar dengan garis tengahnya itu. Nah, itu kemudian ditarik garis ke kanan maupun ke kiri atau ke pojok kanan maupun ke pojok kiri. Ya, ini ke kanan. Nah, jadilah kubus seperti gambar berikut ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian buat 3 buah kubus pada bidang yang masih kosong itu dengan menggunakan cara-cara yang sudah kalian saksikan tadi.
Oke, untuk selanjutnya adalah dengan memberikan kesan gelap terang ya. Kesan gelap terang itu dipengaruhi oleh cahaya. Cahayanya boleh atas sebelah kanan atau atas sebelah kiri. Misalnya ini dari sebelah kanan atas. Kalau misalnya ini diberi tanda, maka bagian mana yang paling terang? Iya, bagian A ini yang paling terang, bagian C sedang, dan bagian B itu yang paling gelap. Nah, untuk membuat gelap terang, maka kamu bisa menggunakan berbagai teknik. Yang pertama disebut teknik arsir. Teknik arsir adalah coretan yang berulang-ulang dengan posisi pensil tidak boleh rebah, tapi posisi pensil tegak. Nah, kita awali dari yang paling terang dulu. Nah, yang paling terang dulu sini. Untuk arahnya, kamu boleh mengikuti bagian sisi yang sebelah sini, sisi paling atas. Ya. Nah, caranya seperti ini. Ini kok nggak rapi? Gimana caranya supaya rapi? Nah, kamu bisa menggunakan kertas kosong, kamu tutupkan begini, kamu tutup begini, terus kamu arsir. Arahnya boleh sejajar dengan garis atau sisi yang atas. Kita buka. Nah, rapi kan? Nah, sebelah sini kamu tutup juga. Kebalikannya. Nah, selesai untuk satu bidang A ya. Nanti dalam membuatnya kamu diusahakan tidak ada hurufnya. Ini hanya untuk mempermudah kalian membuatnya. Ya, nanti ini dihapus saja. Untuk menghasilkan teknik arsir yang baik, untuk mengarsirnya tidak harus sekali jadi, tapi kamu bisa ulang-ulang. Untuk yang paling gelap, mungkin kamu bisa 10 kali. Yang sedang mungkin bisa sampai 5 kali. Sedangkan untuk yang terang, 1 kali bisa sudah cukup. Untuk arah arsir, seperti yang sudah disampaikan di depan, Anda bisa pilih yang sejajar. Nah, yang tadi itu sejajar ya. Kemudian bisa juga tumpang tindih. Tadi sudah diarsir
ditumpangi lagi. Dan yang ketiga, bisa berpotongan, arahnya berseberangan. Kalau tadi ke atas bawah, sekarang ke kanan kiri. Itu namanya berpotongan. Teknik gosok atau dusel. Teknik dusel disebut pula dengan teknik gosok. Cara untuk melakukannya teknik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah arsiran garis seperti yang dilakukan pada teknik asir. Yang kedua, gunakan kapas atau alat lain yang berupa kertas untuk menggosok hasil arsiran pada tahap pertama tadi. Lalu, garis-garis yang dihasilkan pada teknik arsir akan hilang karena dihaluskan dengan cara digosok-gosok. Sedangkan alat yang cocok digunakan untuk teknik ini adalah pensil 2B. Yaitu yang pertama adalah kapas, ya, katembat, atau kamu bisa menggunakan potongan kertas, dan yang terakhir kamu bisa membuat sendiri dari kertas yang tidak terpakai. Kamu gulung ujungnya ini, pojok, gulung ke tengah, yang padat, yang keras. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kamu cari bagian yang paling keras. Setelah itu dipotong. Nah, jadinya seperti ini, kayak pensil. Nah, gunanya untuk apa? Kita perhatikan video berikut. Untuk teknik dusel itu hampir sama dengan teknik arsir. Awalnya kita arsir, tapi kalau arsir itu posisi pensil adalah tegak, tapi untuk dusel posisi arsirnya itu lebih miring atau rebah pensilnya. Seperti ini. Ini rebah. Boleh acak, tidak rajin, tidak apa-apa. Yang penting yang terang itu dibuat terang, yang gelap sekali dibuat segelap-gelapnya. Arahnya juga bebas. Untuk teknik dusel ini lebih bebas dibanding dengan teknik arsir. Bisa diulangi lagi. Ya, seperti itu. Kemudian kamu bisa menggunakan kertas seperti ini, ya. Terus bisa menggunakan kapas, bisa menggunakan katembat, atau menggunakan alat seperti pensil yang sudah kalian buat. Nah, kita coba satu-satu. Kalau menggunakan kertas, ya tinggal digosok saja. Nah, untuk kertas, menggosok kertas itu kelebihannya dia cepat, tapi kelemahannya itu tidak bisa sudut-sudut yang sempit. Jadi ini semuanya terkena. Sama juga dengan kapas, itu sifatnya sama. Nah, kalau pakai katembat ini lebih sedikit bisa diatur. Bagian yang sudut-sudut bisa terkena. Kamu bisa menggunakan kombinasi alat-alatnya bisa. Nah, yang ketiga, kamu bisa menggunakan alat yang sudah kamu buat. Ini lebih detail, ke sudut-sudut yang susah ini bisa terjangkau. Dan hasilnya lebih maksimal. Ini namanya teknik dusel. Diusal-usal.
Kalian tinggal merapikan dengan cara menghapus bagian samping yang seharusnya tidak terkena arsiran atau terkena pensil. Dihapus yang tidak perlu. Dan hasilnya simsalabim seperti ini. Teknik selanjutnya adalah teknik pointillis. Teknik titik atau pointillisme. Teknik pointillis adalah teknik melukis yang cenderung menggunakan titik-titik dan perpaduan warna yang sempurna. Sering dilakukan dengan cara membuat gradasi warna pada gambar untuk mengatur gelap terangnya gambar. Untuk melakukan teknik ini, bisa juga dengan mencampur warna dan membuatnya hingga berupa titik-titik. Sehingga apabila hasil gambar diteliti, akan tampak seperti titik-titik warna. Untuk menerapkan teknik pointillis, alat dan bahan yang bisa kalian gunakan yaitu 1. Pensil, 2. Spidol, baik spidol hitam putih maupun spidol warna. Serta kamu bisa juga menggunakan drawing pen. Yang paling bagus yaitu kalian menggunakan drawing pen. Pointillis itu dengan cara diberi titik-titik, sama seperti brusel maupun arsir. Kita harus menentukan dulu mana yang terang. Kalau cahaya misalnya, kalau tadi yang atas cahaya dari sebelah kanan, sekarang kita coba cahaya dari sebelah kiri, seperti apa hasilnya. Maka nanti kalau di sini A, B, C, bidang A ini akan terlihat lebih terang. Mana yang paling gelap? Iya, yang C, sedangkan yang B adalah yang sedang. Yang paling terang, kamu bisa memberikan aksen titik-titik, ya, pointillis titik-titik. Nah, untuk yang terang, titiknya itu silakan ditata, nggak usah terlalu banyak, mungkin 1 cm persegi kamu bisa isi 10 atau 15. Biasanya kalau untuk teknik pointillis ini yang Bapak lakukan itu semuanya diberi pertama sama dulu, rata dulu. A, B, C, D kita kasih 10-10 semua dulu per 1 cm. Kalau sudah rata gini, nah kita baru kepada bagian bidang yang sedang ini tidak 10. Bisa kamu tambahi, semakin gelap itu titiknya semakin banyak sekali. Dan hasilnya seperti ini.
Untuk selanjutnya adalah teknik blok. D. Teknik blok. Cara menggambar dalam teknik ini hanya menekankan kepada wujud objek yang sesungguhnya, tanpa adanya penjelasan dari pemilihan warna yang lain. Teknik ini hanya menggunakan satu warna saja, yaitu hitam. Pembuat gambar ini telah yakin bahwa orang yang melihat sudah dapat menebak bentuk objek yang digambarkannya. Untuk teknik plakat, alat dan bahan yang bisa kalian gunakan adalah penghapus, pensil, cat air, cat akrilik, cat poster, dan bisa juga menggunakan spidol. Oke, kita bahas tentang teknik blok atau plakat. Nah, caranya kamu tentukan dulu mana yang paling gelap, mana yang paling terang. Ini kalau atas itu dari sebelah kanan, sekarang yang bawah itu dari sebelah kiri. Cahayanya dari sebelah kiri, sehingga kalau di sini ada bidang-bidang seperti ini, maka mana yang paling terang? Ya, ini yang paling terang. Dan mana yang paling gelap? Ya, C-nya paling gelap. Dari yang terang dulu ya. Ini namanya teknik plakat atau blok. Jadi seluruh bidang itu diwarnai sama warnanya. Nah, kalau kalian menggunakan spidol bisa diwarnai, misalnya yang terang menggunakan oranye, ya. Yang sedang menggunakan merah. Yang paling gelap kamu gunakan warna coklat.